Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah desa bernama Janegara, terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Brebes. Desa Janegara adalah desa agraris yang subur, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari hasil sawah dan ladang. Namun, ketenangan dan kemakmuran desa itu diuji ketika musim kemarau datang lebih panjang dan lebih ganas dari biasanya. Matahari bersinar terik tanpa ampun, mengubah tanah yang subur menjadi retak dan kering kerontang. Sungai-sungai yang biasanya mengalirkan air kehidupan mulai menyusut drastis, menyisakan hanya aliran kecil atau bahkan dasar sungai yang berbatu. Sumur-sumur warga pun ikut mengering satu persatu, meninggalkan keputusasaan di wajah setiap penduduk. Padi di sawah menguning sebelum waktunya lalu mati. Tanaman palawija layu tak berdaya. Hewan ternak mulai kehausan dan kekurangan pakan. Banyak yang jatuh sakit lalu mati. Suasana desa yang dulu ramai dengan canda tawa kini diselimuti mendung keprihatinan. Kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari menjadi masalah utama. Warga harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya hanya untuk mendapatkan beberapa tempayan air dari sumber yang tersisa. Itu pun harus berbagi dan mengantre panjang. Tangis anak-anak yang kehausan, keluh kesah para petani yang gagal panen, dan wajah-wajah lesu penuh kecemasan menjadi pemandangan sehari-hari di desa Janegara. Bencana kekeringan ini berlangsung begitu lama, hingga harapan warga mulai menipis. Mereka telah mencoba berbagai cara, menggali sumur lebih dalam, mencari sumber air baru di tempat-tempat jauh, namun hasilnya nihil. Kekuatan alam tampak begitu dahsyat, menguji ketahanan dan keimanan penduduk desa Janegara hingga batasnya. Doa-doa dipanjatkan, upacara sederhana memohon hujan dilakukan, namun langit tetap enggan menurunkan airnya. Penderitaan akibat kemarau panjang ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup secara fisik, tetapi juga mulai menggerus semangat kebersamaan warga. Keputusasaan bisa melahirkan tindakan nekat atau perselisihan karena berebut sumber daya yang semakin langka. Desa Janegara berada di ambang kehancuran jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada solusi atau keajaiban yang datang menolong mereka. Di tengah keputusasaan yang melanda desa Janegara, hiduplah seorang tokoh sepuh yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Beliau dikenal dengan nama Ki Juru Bahasa. Ki Juru Bahasa bukanlah seorang pemimpin formal seperti kepala desa, namun kebijaksanaan, pengetahuan spiritual, dan kepeduliannya terhadap sesama membuatnya menjadi panutan dan tempat bertanya bagi masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok yang arif, tenang, dan memiliki kedekatan batin dengan alam semesta serta Sang Pencipta. Melihat penderitaan warga desa yang semakin hari semakin parah, hati Ki Juru Bahasa diliputi kegelisahan yang mendalam. Siang malam beliau memikirkan cara untuk membantu warganya keluar dari bencana kekeringan ini. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak menangis karena haus, bagaimana para orang tua kebingungan mencari air, dan bagaimana harapan perlahan pupus dari wajah-wajah tetangganya. Rasa tanggung jawab moral sebagai orang yang dituakan dan dihormati membuatnya tidak bisa tinggal diam. Ki Juru Bahasa mencoba memberikan semangat kepada warga, mengingatkan mereka untuk tetap bersabar, berdoa, dan saling membantu di masa sulit ini. Beliau juga turut serta dalam upaya-upaya mencari sumber air, memberikan petunjuk berdasarkan pengetahuannya tentang alam sekitar. Namun, semua usaha fisik seolah menemui jalan buntu. Kemarau ini terasa berbeda, seolah ada kekuatan besar yang menahan turunnya hujan dan mengeringkan sumber air. Beliau menyadari bahwa mungkin solusi untuk masalah sebesar ini tidak hanya bisa dicari melalui cara-cara biasa. Mungkin diperlukan upaya spiritual yang lebih mendalam, sebuah permohonan langsung kepada Sang Maha Kuasa untuk menunjukkan jalan keluar. Kegelisahan Ki Juru Bahasa bukan hanya karena penderitaan fisik warganya, tetapi juga karena khawatir bencana ini akan merusak tatanan sosial dan keimanan masyarakat jika tidak segera diatasi. Setelah merenung cukup lama, menimbang berbagai kemungkinan, dan merasakan dorongan batin yang kuat, Ki Juru Bahasa akhirnya membulatkan tekad. Beliau merasa harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memberikan nasihat atau ikut mencari air. Beliau memutuskan untuk menempuh jalan spiritual, memohon petunjuk langsung dari Sang Pencipta melalui laku semedi atau tapa brata. Dengan tekad yang bulat, Ki Juru Bahasa mempersiapkan dirinya untuk melakukan semedi. Beliau memilih sebuah lokasi yang dianggap memiliki aura spiritual kuat dan cukup tenang, jauh dari keramaian desa.
Ada yang mengatakan lokasi itu adalah sebuah tempat di dekat sumber mata air yang telah mengering, ada pula yang menyebutnya sebuah gua kecil atau bawah pohon besar yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Yang jelas, tempat itu dipilih karena diyakini dapat mendukung kehusyukan dalam berhubungan dengan kekuatan gaib dan Sang Pencipta. Sebelum memulai semedinya, Ki Juru Bahasa membersihkan diri lahir dan batin. Beliau berpuasa dan menyucikan niatnya, semata-mata demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga desa Janegara. Beliau tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri, hanya berharap agar Sang Pencipta berkenan menunjukkan jalan keluar dari bencana kekeringan yang menyengsarakan ini. Beliau berpamitan kepada beberapa tetua desa lainnya, meminta doa restu agar upayanya berhasil. Ki Juru Bahasa kemudian menuju lokasi yang telah dipilihnya. Duduk bersila dengan tenang, memejamkan mata, beliau mulai memusatkan seluruh pikiran dan batinnya. Beliau menyingkirkan segala gangguan duniawi, memfokuskan hati hanya kepada Sang Maha Pemberi kehidupan. Dalam keheningan, beliau memanjatkan doa-doa, mengutarakan keprihatinan mendalam atas nasib desanya, dan memohon dengan sangat agar diberikan petunjuk. Hari-hari berlalu, Ki Juru Bahasa tetap khusyuk dalam semedinya. Beliau tidak makan dan minum, hanya mengandalkan kekuatan batin dan pasrah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Tubuhnya mungkin terlihat lemah, namun semangat dan konsentrasinya tetap terjaga. Warga desa sesekali ada yang mengintip dari kejauhan, turut mendoakan keselamatan Ki Juru Bahasa dan berharap usaha beliau membawa hasil. Meditasi ini bukanlah perkara mudah. Berbagai godaan mungkin datang, baik dari rasa lelah fisik, keraguan dalam hati, maupun gangguan dari makhluk halus penghuni tempat tersebut. Namun, dengan keteguhan iman dan niat yang suci, Ki Juru Bahasa terus bertahan, melanjutkan laku prihatinnya demi tujuan mulia menyelamatkan desa Janegara dari cengkeraman maut kekeringan. Setelah berhari-hari lamanya Ki Juru Bahasa bersemedi dengan penuh kehusyukan dan kepasrahan, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Dalam puncak konsentrasinya, ketika batas antara alam sadar dan alam gaib menipis, Ki Juru Bahasa merasakan kehadiran kekuatan luar biasa. Beliau mendapatkan sebuah petunjuk atau wangsit gaib yang datang bukan dalam bentuk suara biasa, melainkan bisikan batin atau penglihatan yang sangat jelas. Petunjuk itu memberikan jawaban atas doa-doanya. Sang Pencipta berkenan menurunkan rahmat berupa sumber air yang melimpah untuk desa Janegara. Namun, rahmat itu tidak datang begitu saja. Ada sebuah syarat berat yang harus dipenuhi. Wangsit itu menyatakan bahwa sumber air baru akan memancar deras dari lokasi tempat Ki Juru Bahasa bersemedi jika ada sepasang pengantin baru yang bersedia mengorbankan diri mereka di tempat itu. Menerima wangsit tersebut, Ki Juru Bahasa merasakan getaran hebat dalam batinnya. Di satu sisi, ada secercah harapan karena solusi untuk mengakhiri kekeringan telah ditunjukkan. Namun di sisi lain, syarat yang diminta terasa begitu berat dan menyayat hati. Mengorbankan sepasang pengantin baru, simbol dari kehidupan baru, cinta, dan harapan masa depan, demi mendapatkan air kehidupan bagi seluruh desa. Ini adalah sebuah dilema yang luar biasa sulit. Ki Juru Bahasa terguncang. Bagaimana mungkin ia menyampaikan petunjuk seberat ini kepada warganya? Siapakah pasangan pengantin baru yang dimaksud? Dan adakah pasangan yang rela mengorbankan kebahagiaan dan nyawa mereka yang baru saja dimulai demi orang banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini berkecamuk dalam benaknya. Petunjuk ini adalah ujian keimanan dan pengorbanan yang sangat besar bagi seluruh masyarakat desa Janegara. Meski berat, Ki Juru Bahasa tahu bahwa ia harus menyampaikan wangsit ini apa adanya. Ia tidak boleh menambah atau mengurangi isi petunjuk gaib yang diterimanya. Beliau menyadari bahwa ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, meskipun sulit dipahami oleh akal manusia biasa. Setelah mengakhiri semedinya, dengan langkah gontai namun penuh tanggung jawab, Ki Juru Bahasa kembali ke desa untuk menyampaikan kabar yang membawa harapan sekaligus beban yang teramat berat itu. Kembalinya Ki Juru Bahasa ke tengah desa disambut dengan penuh harap oleh warga. Mereka berkumpul, menantikan kabar apa yang dibawa oleh tokoh panutan mereka setelah berhari-hari bersemedi. Namun, sebelum Ki Juru Bahasa sempat menyampaikan wangsit yang diterimanya, perhatian warga dan Ki Juru Bahasa sendiri mungkin tertuju pada sebuah peristiwa lain yang sedang terjadi atau baru saja berlangsung di desa itu. Ternyata, di tengah suasana keprihatinan akibat kemarau panjang, takdir tetap berjalan.
Ada sepasang anak manusia di desa Janegara yang baru saja melangsungkan pernikahan. Mereka adalah sepasang pemuda dan pemudi desa yang saling mencintai dan memutuskan untuk membina rumah tangga meskipun dalam kondisi desa yang sedang sulit. Pernikahan mereka mungkin dilangsungkan dengan sangat sederhana, tanpa pesta meriah, namun kebahagiaan terpancar jelas dari wajah keduanya. Kehadiran pasangan pengantin baru ini menjadi semacam oase kecil di tengah padang pasir penderitaan desa. Mereka adalah simbol harapan, cinta, dan kelangsungan generasi di tengah ancaman bencana. Warga desa mungkin ikut merasakan sedikit kebahagiaan melihat pasangan muda ini memulai hidup baru, meskipun bayang-bayang kekeringan masih menggelayut. Mereka adalah tunas baru yang diharapkan bisa tumbuh kuat melewati badai. Pasangan ini, sebut saja sang pemuda bernama Jaka dan sang gadis bernama Rara. Nama ini hanya perumpamaan karena sumber sering tidak menyebut nama spesifik, sedang menikmati hari-hari awal pernikahan mereka. Mereka saling mengasihi, membangun impian masa depan bersama, berharap kemarau segera berakhir agar mereka bisa memulai kehidupan rumah tangga yang normal seperti pasangan lainnya. Mereka belum menyadari bahwa takdir mereka terkait erat dengan wangsit yang baru saja diterima oleh Ki Juru Bahasa. Keberadaan pasangan pengantin baru inilah yang segera terlintas dalam benak Ki Juru Bahasa dan mungkin juga warga lainnya ketika mendengar syarat dari wangsit tersebut. Sebuah kebetulan yang terasa begitu pedih. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak akan air untuk kelangsungan hidup seluruh desa. Di sisi lain, ada pasangan muda yang sedang berada di puncak kebahagiaan, yang kini menjadi kunci untuk mendapatkan air tersebut melalui pengorbanan diri. Dengan hati yang teramat berat, Ki Juru Bahasa akhirnya mengumpulkan seluruh warga desa, termasuk pasangan pengantin baru tersebut. Beliau menceritakan hasil semedinya, tentang harapan akan datangnya sumber air yang melimpah, dan tentang syarat berat yang harus dipenuhi, pengorbanan sepasang pengantin baru. Suasana seketika menjadi hening, disusul isak tangis dan gumaman tidak percaya dari para warga. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin baru itu. Jaka dan Rara berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi mendengar takdir yang tiba-tiba terbentang di hadapan mereka. Kebahagiaan yang baru seumur jagung itu seolah akan direnggut paksa. Para orang tua dan kerabat mereka menangis, tidak rela jika anak atau saudara mereka harus menjadi tumbal demi kepentingan desa. Dilema moral yang luar biasa melanda seluruh komunitas. Namun, Ki Juru Bahasa menjelaskan dengan bijak bahwa ini bukanlah permintaan manusia, melainkan petunjuk dari Sang Pencipta. Ia tidak memaksa, hanya menyampaikan amanah. Keputusan akhir diserahkan kepada pasangan pengantin itu sendiri dan kerelaan hati mereka. Warga desa pun terbelah, antara keinginan kuat untuk selamat dari kekeringan dan rasa iba serta tidak tega terhadap nasib kedua mempelai. Setelah melalui pergulatan batin yang hebat, di tengah isak tangis dan keheningan yang mencekam, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Pasangan pengantin baru itu, Jaka dan Rara, saling berpandangan. Entah kekuatan apa yang merasuki mereka, mungkin rasa cinta yang begitu besar pada sesama warga desa, atau keimanan yang mendalam pada kehendak ilahi, mereka akhirnya menyatakan kesediaan dan keikhlasan mereka untuk berkorban. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan pribadi mereka mungkin tidak akan berarti jika seluruh desa binasa karena kehausan. Dengan suara bergetar namun mantap, mereka menyampaikan kerelaan mereka kepada Ki Juru Bahasa dan seluruh warga. Keputusan ini disambut dengan tangisan yang semakin keras dari keluarga dan warga. Tangisan harus sekaligus pilu melihat keluhuran budi dan pengorbanan besar dari pasangan muda tersebut. Mereka rela menukar nyawa demi kehidupan orang banyak. Setelah keputusan yang penuh haru itu diambil, persiapan pun dilakukan. Pasangan pengantin baru, Jaka dan Rara, mungkin dirias layaknya pengantin sungguhan untuk terakhir kalinya, mengenakan pakaian terbaik mereka. Dengan diiringi oleh Ki Juru Bahasa, para tetua desa, keluarga, dan seluruh warga yang berduka, mereka berjalan dalam prosesi hikmat menuju lokasi tempat Ki Juru Bahasa menerima wangsit gaib. Suasana begitu hening, hanya terdengar isak tangis tertahan dan langkah kaki di tanah kering. Setibanya di lokasi keramat tersebut, suasana terasa semakin magis dan mencekam. Ki Juru Bahasa memimpin doa singkat, memohon agar pengorbanan kedua mempelai diterima dan janji akan sumber air segera ditepati. Jaka dan Rara berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan erat, mencoba menguatkan satu sama lain di saat-saat terakhir mereka.
Tatapan mata mereka penuh cinta, kepasrahan, dan mungkin juga sedikit ketakutan yang manusiawi. Kemudian, terjadilah peristiwa ajaib yang kelak akan terus dikenang turun-temurun. Perlahan-lahan, tanah di bawah kaki pasangan pengantin itu seolah melunak dan terbuka. Jaka dan Rara, tanpa perlawanan, seolah ditarik atau masuk dengan sendirinya ke dalam rekahan tanah tersebut. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku dalam ketakutan dan keheranan. Dalam sekejap mata, pasangan pengantin itu lenyap ditelan bumi, tanpa meninggalkan jejak. Sesaat setelah mereka menghilang, keajaiban lain terjadi. Dari titik tempat pasangan itu lenyap, tiba-tiba memancar keluar air yang sangat jernih dan deras. Air itu terus mengalir melimpah ruah, seolah tak terbendung. Suara gemericik air yang telah lama dirindukan itu kini terdengar begitu nyata, memecah keheningan duka. Warga desa terperangah, antara rasa syukur yang luar biasa karena air telah datang dan rasa duka yang mendalam atas hilangnya kedua mempelai. Air terus mengalir membentuk sebuah kolam atau sumber mata air yang besar. Kekeringan yang selama ini mencekik desa Janegara berakhir seketika berkat pengorbanan agung sepasang pengantin baru tersebut. Mereka telah menukar nyawa mereka dengan kehidupan bagi seluruh desa. Peristiwa gaib ini menjadi bukti nyata dari wangsit yang diterima Ki Juru Bahasa dan keikhlasan hati kedua mempelai. Sumber mata air yang muncul secara ajaib setelah pengorbanan Jaka dan Rara itu tidak pernah mengering lagi, bahkan di musim kemarau sekalipun. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan besar pasangan mempelai tersebut, warga desa kemudian membangun sebuah sumur di sekitar mata air itu. Sumur itu kemudian dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan sumur pengantin, sebagai pengingat abadi akan asal-usulnya yang penuh haru dan keajaiban. Seiring berjalannya waktu, muncul kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa air dari sumur pengantin memiliki tuah atau berkah khusus. Konon, airnya dapat membawa kesuburan, baik untuk lahan pertanian maupun bagi pasangan suami istri yang mendambakan keturunan. Selain itu, banyak juga yang percaya bahwa air sumur ini dapat mempermudah jodoh bagi mereka yang belum menikah. Karena kepercayaan ini, hingga kini masih ada tradisi bagi calon pengantin di desa Janegara dan sekitarnya untuk datang ke sumur ini sebelum melangsungkan pernikahan, entah untuk sekadar berdoa, mengambil airnya untuk mandi, atau melakukan ritual sederhana lainnya dengan harapan mendapatkan berkah kelanggengan rumah tangga dan keturunan. Kisah legenda sumur pengantin ini menyimpan pelajaran moral yang sangat mendalam. Pelajaran utama adalah tentang nilai pengorbanan demi kepentingan bersama, altruisme. Keikhlasan Jaka dan Rara mengorbankan kebahagiaan dan nyawa mereka demi menyelamatkan seluruh desa dari bencana, adalah contoh keluhuran budi yang luar biasa. Legenda ini mengajarkan bahwa terkadang, untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, diperlukan pengorbanan yang menyakitkan, dan kerelaan untuk mendahulukan kepentingan komunal di atas kepentingan pribadi. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan kita akan betapa berharganya air sebagai sumber kehidupan dan pentingnya menjaga kelestarian alam serta hubungan harmonis dengan Sang Pencipta. Bencana kekeringan bisa dilihat sebagai ujian atau teguran, dan solusi yang datang melalui cara gaib menekankan adanya kekuatan di luar kendali manusia. Kepercayaan pada petunjuk ilahi dan kerelaan menjalankan takdir, meskipun berat, menjadi bagian dari kearifan lokal yang terkandung dalam cerita ini, mengajarkan tentang kepasrahan sekaligus keberanian dalam menghadapi cobaan hidup demi kelangsungan komunitas. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.